Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita hadirkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kenapa di setiap majelis, di setiap tempat, setiap keadaan kita harus selalu mengutarakan rasa syukur kepada Allah? Tiap hari kita dengar majelis, alhamdulillah puji syukur, alhamdulillah puji syukur. Kenapa kita harus senantiasa bersyukur, Bapak Ibu? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Insya Allah Bapak Ibu sudah tahu semua. Tapi kita utarakan di sini. Kita sebagai seorang hamba senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Itu merupakan wujud penghambaan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, hari ini, detik ini, pagi ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita, beberapa orang, bapak-bapak, ibu-ibu, dipilih oleh Allah untuk bisa bertamu ke rumah Allah. Kita diberi kekuatan dan Allah mengizinkan kita untuk menggunakan kekuatan kaki kita, melangkahkan kaki ke masjid. Kita masih diberi nafas oleh Allah, maka sampai saat ini kita masih bernafas, bahkan detik demi detik tanpa kita sadari kita bernafas terus. Kalau kita hitung-hitung nafas itu, Bapak Ibu, dengan biaya tabung oksigen saat ini, maka mungkin kita semua bisa bangkrut, Bapak Ibu. Mau yang paling kaya pun kalau disuruh bayar oksigen untuk bisa menghirup udara setiap hari, maka nggak ada orang yang kaya di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang kita masih punya telinga, masih bisa mendengar, masih punya mata bisa berkedip, masih bisa melihat. Maka ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tanpa nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan bisa beramal. Seandainya tanpa nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan bisa beramal. Artinya apa, Bapak Ibu? Sebanyak apapun kita beramal, sebanyak apapun kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah, itu semua belum mampu membayar nikmat Allah, walaupun hanya satu nikmat, yaitu nikmat mata. Maka kalau ada hamba, Bapak Ibu, seorang hamba, kita ini manusia hamba, jangan pernah merasa tinggi, jangan pernah merasa kita ini berkuasa. Kita ini hamba, seorang manusia yang diatur oleh Tuhannya dan nanti akan menemui ajalnya. Kita sebagai seorang hamba, kok sampai di saat-saat tertentu hidup di muka bumi ini kita tidak merasa bersyukur ke Allah, atau bahkan merasa Allah ini tidak adil? Kok bisa orang-orang sana duitnya banyak, saya melarat terus? Nggak adil Allah ini. Ini kata-kata yang sangat-sangat bahaya, Bapak Ibu. Padahal sejatinya saat dia mengomong, saat dia mengucapkan hal itu, dia pun masih senantiasa diberi nikmat oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap majelis, setiap tempat, kita harus senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Pagi ini banyak orang-orang yang lebih memilih tidur di rumahnya, banyak orang-orang yang tidak dipilih Allah untuk datang ke masjid. Datang ke masjid itu, Bapak Ibu, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekayaan kita. Walaupun punya mobil mewah, tapi kalau nggak dipilih oleh Allah, nggak bakal bisa datang ke masjid. Saya malas ke masjid. Bukan kamu yang malas ke masjid, tapi Allah tidak memilih Anda sehingga Anda tak datang ke masjid. Maka artinya orang-orang yang masih berada di masjid saat ini merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu sekalian, tema pagi ini adalah mengenai keutamaan masjid dan adab-adab dalam masjid. Kita sehari-hari 24 jam senantiasa mendatangi rumahnya Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid lillah merupakan miliknya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan pernah sama sekali menyembah selain Allah. Allah menegaskan di sini wa annal masajida lillah. Masjid itu punya Allah. Masjid bukan punya donatur, masjid bukan punya pengurus, tapi masjid ini punya Allah. Kalau kita datang ke rumah orang, ke rumah orang, mungkin yang kita hadapi adalah manusia saja. Entah itu dia Bapak Lurah, entah dia Bapak RT, Pak Camat. Tapi kalau kita datang ke rumah Presiden, maka dengan sendirinya kita akan merasa sungkan, datang dengan sopan, merasa takut, merendahkan kehormatannya seorang presiden. Tapi kalau kita datang ke rumahnya Allah, Allah itu maha agung, Allah maha besar, Allah maha mulia, Allah maha kuasa. Maka kita datang ke rumah Allah, seharusnya kita punya rasa ta'zim yang lebih tinggi lagi. Betul apa betul Bapak Ibu? Datang ke rumah Allah harus memiliki rasa ta'zim yang besar. Itu yang pertama. Kalau kita masuk ke rumah tanpa mengetahui siapa pemiliknya, kita biasa aja datang, masuk, mau kaki kanan, mau kaki kiri, mau sambil merokok atau tidak, mau ketawa atau diam saja. Kita merasa biasa aja, ini bangunan nggak tahu punya siapa, saya masuk aja. Tapi kalau kita masuk ke rumah Allah, artinya kita menjadi tamunya Allah. Seharusnya kita tahu adab sopan santun ketika berada dalam rumahnya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah. Masjid-masjid yang ada di muka bumi ini merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Sedangkan tempat yang paling tidak disukai oleh Allah adalah pasar-pasar yang ada di muka bumi ini. Oh Pak Ustadz, berarti pasar itu nggak baik ya, kita nggak boleh ke pasar. Bukan begitu Bapak Ibu. Masjid ini menjadi tempat yang paling dicintai Allah. Kenapa? Karena dalam masjid adalah tempat orang bertemu dengan Allah, tempat orang membaca Al-Quran, tempat orang berkhalwat beribadah kepada Allah. Maka karena rumah Allah ini adalah tempat khusus, dia menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah. Setiap saat, setiap waktu di belahan bumi ini akan senantiasa ada orang-orang yang berada di masjid, salat kepada Allah, menghamba kepada Allah, membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Sedangkan di pasar Bapak Ibu, pasar itu adalah tempat kelalaian. Orang jual beli, kadang ada yang bohong, kadang ada yang teriak-teriak, kadang ada yang bertengkar, kadang ada yang mencuri. Namanya pasar, maka semua campur aduk di situ. Termasuk tempat yang tidak disukai Allah adalah pasar-pasar di muka bumi. Tapi ada satu sikap, ada beberapa orang yang berada di pasar, tapi dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka?
rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang jiwanya, tubuhnya berada di pasar, jasadnya berada di pasar, tetapi hatinya senantiasa terpaut dengan masjid-masjidnya Allah. Ketika mendengar azan dikumandangkan, tokonya langsung ditutup tanpa pikir panjang, mau nanti untung gak untung. Kalau Allah sudah memanggil, maka saya tinggalkan toko saya lebih mengutamakan salat menghadap kepada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan tersebut, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, setelah kita mengetahui rumah Allah adalah rumah yang agung, tentu ada yang namanya adab-adab, ada namanya larangan-larangan ketika berada di masjidnya Allah. Seperti yang kita ketahui, adab-adab masuk ke dalam masjid, yang pertama adalah dengan kaki kanan. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu, insya Allah sudah tahu, adik-adik pun sudah tahu, tapi terkadang kita suka lupa. Makanya di masjid itu di pintunya pasti dipasang baca doa, Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ketika mau masuk masjid, baca doa, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Masuk dengan kaki kanan, masuk dengan sopan, dengan izin penuh ta'zim. Ketika seseorang sudah menunaikan adab-adab masuk ke dalam masjid, berdoa dengan sesuai doa yang diajarkan oleh Nabi, maka insya Allah ketika dia masuk masjid, Allah akan menerima dia sebagai tamunya, sehingga Allah gunakan diri dia, Allah gerakkan dia selama dalam masjid untuk senantiasa beribadah. Tapi kalau orang masuk masjid, Bapak Ibu, masuk pakai kaki kiri, nggak baca doa, maka nanti dalam masjid biasanya orang tersebut walaupun tubuhnya dalam masjid tapi suka lalai. Maka ada pertanda di antara sunnatullah, orang itu kalau digerakkan dalam kebaikan biasanya ada tandanya. Di antara tandanya adalah punya adab-adab ketika masuk masjid. Yang pertama, masuk masuk masjid pakai kaki kanan dan membaca doa. Kemudian yang kedua, adab bertamu di rumah Allah adalah melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Masuk ke rumah Allah ada salat sunnahnya. Kalau kita umroh atau haji, Bapak Ibu, masuk ke Masjidil Haram, di antara adabnya yang pertama, sunnahnya adalah tawaf sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masuk masjid, yang disunnahkan adalah salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Setiap kita masuk masjid, jangan hanya melangkah saja, apalagi menjadikan masjid sebagai tempat seberangan, cuma tempat lewat saja. Tapi kalau masuk masjid, disunnahkan untuk melakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Yang pertama, masuk masjid pakai kaki kanan. Yang kedua, membaca doa. Yang ketiga, salat sunnah tahiyatul masjid. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ini sangat-sangat sering dilupakan oleh orang-orang, yaitu niat i'tikaf ketika berada di masjid. Kebanyakan dari kita memahami bahwasanya i'tikaf itu adalah tidur di masjid. Betul Bapak Ibu? Kadang kita paham i'tikaf, oh berarti malam ini saya di masjid sampai subuh, itu namanya i'tikaf. Padahal dalam fikih, i'tikaf itu adalah berdiam, menetap di masjidnya Allah dengan niat i'tikaf walaupun hanya sebentar. Bapak Ibu duduk sekarang, duduk sampai nanti selesai waktu isyraq. Maka kalau Bapak Ibu sudah niat i'tikaf, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, saya niat i'tikaf karena sunnah lillahi ta'ala,
maka Bapak Ibu akan mendapatkan pahala i'tikaf sampai Bapak Ibu beranjak dari tempat duduknya. Nggak harus kita tidur di masjid. Kalau yang namanya i'tikaf, kapanpun kita masuk masjid, duduk sebentar, atau 5 menit, atau 10 menit, atau sampai isyraq, atau sampai zuhur nanti, kalau kita sudah niatkan dalam hati, ya Allah saya niat i'tikaf, maka otomatis mendapatkan pahalanya i'tikaf di masjid. Diamalkan insyaallah Bapak Ibu. Sekarang kalau kita belum niat, maka niatkan sekarang, ya Allah saya niat i'tikaf di masjid. Kalau orang tak niat i'tikaf, maka nggak dapat pahalanya. Sama-sama dulu di masjid, yang satunya niat i'tikaf, yang satunya tidak. Bapak Ibu sekalian, masuk kaki kanan, baca doa, sholat tahiyatul masjid, niat i'tikaf. Yang kelima adalah menghidupkan masjid dengan amal ibadah. Masjid bukan tempat membicarakan hal duniawi. Kalau kita mau ngobrol ngalor ngidul, ya, ngobrol panjang, mau taota, warung tempatnya. Tapi kalau masjid tempatnya adalah beribadah, zikir kepada Allah, berdakwah, dan belajar ilmu. Beribadah, zikir kepada Allah, berdakwah, dan mempelajari ilmu agama. 4 hal itu, itulah yang dilakukan di masjid. Insya Allah Bapak Ibu ya, masuk masjid 4 tujuannya. Kalau tujuan yang lain, maka jangan masuk masjid dulu. Kecuali masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian menunaikan hajatnya baru boleh. Yang kelima adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang keenam Bapak Ibu sekalian, keluar dari masjid harus menggunakan kaki kiri. Karena kita keluar dari tempat yang mulia. Kalau kita masuk WC, kebalikannya, masuk ke tempat yang tidak baik menggunakan kaki kiri, keluar dari tempat itu menggunakan kaki kanan. Tapi kalau masuk masjid, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kok beda Bapak Ibu? Masuk masjid abwaab rahmatik, minta pintu rahmat Allah. Tapi kalau keluar dari masjid, minta anugerah dari Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita keluar dari masjid, kita berada di muka bumi ini mencari anugerah dari Allah. Kita kerja, itu mencari anugerah dari Allah. Kerja itu adalah usaha kita. Namun rezeki itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Keluar dari masjid, kita senantiasa berdoa, ya Allah saya keluar dari masjid, saya minta anugerah dari Engkau sebanyak mungkin. Orang kalau sudah tercurahkan kepada dia anugerah-anugerah Allah, insya Allah dimanapun dia berada, Allah akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Ini kalau betul-betul diamalkan Bapak Ibu, masuk masjid, keluar masjid pakai doa, maka insya Allah kalau kita senantiasa doa sama Allah, Allah akan mengabulkan. Realitanya kita karena terlalu sering lupa juga, masuk masjid, keluar masjid, lupa doa. Yang penting masuk masjid kaki kanan, yang penting keluar kaki kiri. Gak harus doa-doa. Doa adalah senjata orang iman. Kalau orang ini ditakdirkan oleh Allah mendapatkan sesuatu kebaikan, Allah takdirkan dia untuk berdoa. Kalau kita masuk masjid, keluar masjid pakai doa, artinya Allah akan membimbing kita, Allah akan memberikan kita kebaikan-kebaikan. Tapi kalau orang nggak digerakkan oleh Allah untuk berdoa, ya artinya dia nanti nggak dapat apa-apa. Masuk masjid biasa aja, keluar masjid ya biasa aja. Tidak ada yang bisa dia dapatkan nanti karena tidak berdoa. Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu adab-adab masjid, ada larangan-larangan di dalam masjid. Yang namanya kita berada dalam rumahnya Allah, tentu ada larangan. Kalau kita masuk ke rumah Pak RT, tiba-tiba teriak-teriak dalam rumah Pak RT, Pak RT-nya marah nggak Bapak Ibu? Marah ya? Ada Pak RT di sini Pak?
Kalau kita masuk ke rumah Pak Camat, masuk petentang-petenteng, ya, buka pintu, tiba-tiba bentak-bentak, cari orang, teriak-teriak, tiba-tiba merokok sembarangan, marah nggak Pak Camatnya? Secara logika orang pasti marah, ini orang nggak punya sopan santun. Maka dalam masjid jauh-jauh lebih banyak adabnya dan juga lebih banyak larangannya. Masjid bukan hanya gedung serbaguna, ya, masjid itu bukan gedung serbaguna, tapi masjid adalah tempat untuk menghamba kepada Tuhan. Nah, jangan jadikan masjid seolah-olah gedung serbaguna. Orang sekarang banyak Bapak Ibu, yang namanya masjid itu adalah sesuatu yang diwakafkan. Orang membangun masjid diwakafkan untuk Allah, maka semua yang ada dalam masjid itu milik Allah, tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun semakin akhir na'udzubillah, banyak terjadi di sebagian tempat, mungkin karena kurangnya peralatan. Ada orang menikah, dipakainya alat-alat masjid, mic-nya dipakai, sound system-nya dipakai. Yang parahnya lagi, acaranya di samping masjid, tambah musik-musik, tambah joget-joget. Ini masjid, acaranya sebelah masjid. Astagfirullah. Ada sebagian tempat ada seperti itu. Padahal barang-barang masjid ini semua hukumnya wakaf. Kalau hukumnya wakaf untuk masjid, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Bahkan dalam kitab fikih itu Bapak Ibu, pisau yang diwakafkan untuk masjid tak boleh digunakan untuk menyembelih kurban Idul Adha. Padahal notabene-nya hampir sama. Idul Adha juga acara keagamaan. Saking hati-hatinya para ulama dengan barang-barang di masjid, mereka tidak mau menggunakan barang di masjid untuk kepentingan di luar masjid. Maka ini hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pengurus. Kalau kita mau menggunakan aset masjid, jangan semata-mata untuk kepentingan lain. Contoh Bapak Ibu tak punya mic, tapi perlu mic untuk acara sosial-sosial di kampungnya, maka mic masjid silahkan oleh pengurusnya disewakan. Berapapun harganya, nanti uangnya kembali ke kas masjid. Itu baru boleh. Tapi kalau mic masjid sembarang dipakai untuk kepentingan yang lain, padahal statusnya sebagai wakaf masjid, itu tidak boleh. Insya Allah Bapak Ibu ya. Nah, itu penting. Kemudian yang kedua, di antara adab masjid adalah tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu suasana ibadah di masjid. Sesuatu yang sering luput dari kita. Kita sering mendengar masjid-masjid yang bagus adalah masjid-masjid yang anak-anak mudanya, anak-anak kecilnya ikut meramaikan masjid tersebut. Memakmurkan masjid itu bagus, tapi ada adab-adabnya. Kita punya anak Bapak Ibu, tapi anak kita masuk masjid harus diajarkan adabnya. Kalau mereka cuman berbicara, masih main-main karena kecil, main-main yang ringan mungkin masih bisa. Tapi kalau sampai teriak-teriak, sampai mengganggu kenyamanan ibadah orang lain, ini dilarang. Tugas kita sebagai orang tua mengajarkan anak untuk ke masjid dan mengajarkan mereka untuk menjaga adab di masjid. Kadang orang tua ini yang penting bawa anak ke masjid. Saya udah bawa anak saya ke masjid, terserah dia mau ngapain, mau salto bolak-balik, mau hancurkan kotak amal, mau lempar-lempar kursi, terserah. Ini tidak baik. Tugas kita adalah menertibkan anak kita. Ini calon masa depan. Kalau dari kecil tak dididik dengan baik, takutnya nanti ketika besar dia bisa merusak yang lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, larangan di masjid adalah mengumumkan barang hilang atau berniaga di masjid. Terkadang ada sebagian pengurus di masjid-masjid lain, ada orang kehilangan
diumumkan di masjid, barang siapa yang menemukan ini silahkan melapor. Apa kata Rasulullah menanggapi orang tersebut? Semoga Allah tidak mempertemukan barangnya. Kenapa? Karena kemuliaan masjid bukan untuk tempat pengumuman, apalagi mengumumkan barang hilang atau mengumumkan perniagaan. Tidak boleh Bapak Ibu. Jangan sampai kita nanti mendapatkan sesuatu barang. Oh, ini ada barang fulan nih, ada kunci motor. Bapak-bapak, siapa yang merasa kehilangan kunci motor silahkan. Nggak boleh. Terus bagaimana cara mengumumkannya Pak Ustadz? Cara mengumumkannya adalah di luar masjid. Bisa dengan ditempel di pintu masjid atau diumumkan di luar kepada orang lain. Tidak boleh dalam masjid. Itu termasuk adab di dalam masjid. Orang yang berniaga dalam masjid, jual beli, ini juga dilarang. Kata Nabi, semoga Allah tidak melariskan dagangannya. Karena kehormatan rumahnya Allah, bukan tempat jual beli. Ada orang datang ke masjid cuman pengen jual beli. Datang dalam masjid, masuk masjid bukan untuk ibadah tapi nawarkan barang. Bapak mau beli ini enggak? Ini ada minyak wangi. Dalam masjid, bukan di luar masjid. Maka orang seperti ini termasuk orang yang tidak beradab, dilarang oleh Allah. Kalau mau bahas perniagaan di luar masjid saja. Insyaallah Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang dilarang di masjid adalah mengotori masjid. Kita pernah mendengar bahwasanya makan minum itu boleh di masjid. Makan minum boleh di masjid. Yang nggak boleh itu mengotori masjidnya. Kalau kita makan di masjid, seharusnya kita menjaga kebersihan masjid. Sahabat zaman dahulu ada namanya Ashabul Kuffah, orang-orang yang nggak punya tempat tinggal, orang-orang yang miskin, mereka diperbolehkan Rasulullah tinggal di Masjid Nabawi. Tapi adab-adabnya tetap terjaga. Mereka dihantarkan makanan oleh masyarakat, diberikan makan, diberikan minum, tapi adab-adab masjid tetap dijaga. Gak boleh sampai mengotori masjid. Bahkan dalam sebagian hadis, mengotori masjid itu dosanya termasuk berat. Hari kiamat akan dipertanggungjawabkan. Kemudian larangan yang lain lagi Bapak Ibu adalah berbau atau memakan makanan yang bau dan masuk ke dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man akala thuman aw basal fala yaqrabanna al-masajidana fa innal malaikah tata'azza mimma yata'azza minhun nas." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah. Bawang putih, bawang merah ini bau Bapak Ibu. Memang enak dimasak. Kalau masak gulai, masak tumis itu kalau nggak ada bawang tuh nggak nikmat rasanya. Apalagi orang Indonesia, rempah-rempahnya banyak. Tapi kata Rasulullah, barang siapa yang makan bawang sehingga mulutnya bau, kemudian dia masuk ke masjid, dilarang oleh Rasulullah. Keluar dulu dari masjid, hilangkan dulu baunya, bau baru boleh masuk ke dalam masjid. Maka kata para ulama, kok sampai ada masjid yang membolehkan orang merokok dalam masjid? Ini pengurusnya bermasalah. Tidak boleh merokok dalam masjid. Kenapa? Karena rokok itu ada baunya. Malaikat tidak suka dengan sesuatu yang bau, yang menyakiti manusia. Kalau ada orang nggak suka bau rokok, artinya malaikat juga tidak suka dengan bau rokok. Makanan-makanan yang menyengat, bawang, jengkol, petai. Kalau gue samba jariang, oh masya Allah. Gulai jariang, samba patai. Nikmatnya tiada tara, apalagi orang Sumatera. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita boleh makan, tapi habis makan itu bersihkan mulut kita, jangan sampai bau kita bawa ke dalam masjid.
Termasuk dosa adalah menyakiti hidungnya saudara muslim. Kita sholat Bapak Ibu, tapi kita masih bau rokok, badannya bau. Menyakiti saudara muslim sampingnya. Orang sholat berjamaah rapat-rapat, tapi yang sampingnya Masya Allah, innalillah, baunya innalillah, mengganggu saudara muslim yang lainnya. Maka ini makruh kata para ulama. Bisa-bisa dosa kalau dia tak mau menghilangkan bau tersebut. Di antara adab masuk masjid adalah masuk dalam keadaan wangi, tidak membawa bau-bau sedikit pun. Insya Allah Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara adab masjid adalah kita membersihkan masjid. Walaupun kita bukan garip, walaupun bukan tukang sapu, tapi kalau lihat sampah di masjid, hendaknya membersihkannya tanpa pamrih, tanpa perlu disuruh. Orang kalau membersihkan rumah Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan karena menjadi orang yang membersihkan rumah orang yang mulia, rumahnya zat yang maha mulia, yaitu rumahnya Allah Ta'ala. Maka zaman dulu Bapak Ibu ada cerita. Ada cerita ketika zaman sahabat. Dulu ada dalam hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari, kanat imra'atun sauda takummul masajid. Ada seorang perempuan hitam, kulitnya hitam, bukan orang terpandang, orang yang biasa saja. Bahkan sebagian orang menganggapnya orang yang tak perlu dihiraukan. Kerjaannya hari-hari Bapak Ibu hanya menyapu masjid, membersihkan masjid. Kalau tak salah dalam sebagian riwayat itu adalah Masjid Quba, masjid Nabi yang di Madinah sana. Orangnya nggak ada yang perhatikan, dianggap sebelah mata saja. Kerjaannya tiap hari membersihkan masjid. Kemudian tiba-tiba suatu hari Rasulullah sadar, kok perempuan tuh nggak ada lagi, mana perempuan yang suka membersihkan masjid itu? Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merasa kehilangan, mana orang yang senantiasa membersihkan masjid. Mungkin saat itu masjid tak ada yang membersihkan. Akhirnya sahabat memberitahu bahwa pada malam beberapa hari yang lalu perempuan itu wafat ya Rasulullah. Maka Rasulullah marah. Fahala adzantumuni, kenapa kalian enggak ngasih tahu saya? Dalam sebagian riwayat mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tak enak mengganggu engkau. Dia hanya orang biasa, bukan orang terpandang. Ya kami solati saja, kami kuburkan saja, enggak perlu ngasih tahu engkau. Rasulullah marah. Kemudian Rasulullah mendatangi kuburnya dan sholat di atas kuburnya dan mendoakan wanita tersebut. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang membersihkan masjid, walaupun dipandang orang remeh, dipandang orang sebelah mata, dia memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Bahkan Rasulullah pun mau datang ke kuburnya lagi untuk mensolati dia. Maka kita walaupun bukan garim masjid, bukan pengurus masjid, semoga kita senantiasa mau membersihkan rumah Allah. Insyaallah Bapak Ibu. Kalau kita lihat ada orang tiba-tiba datang ke rumah dengan sopannya bawa sapu, Pak, Ibu, izin ya saya bersihkan rumahnya. Oh, Anda sopan, saya curiga nih. Bersihkan rumah saya, hilang barang saya nanti. Andaikan orang datang memang mau membersihkan rumah kita, dicabutkan rumput di halamannya, dibersihkan tanamannya, terasnya dibersihkan, disapu rumahnya. Bapak Ibu senang nggak? Tanpa kita bayar, tanpa kita suruh, datang membersihkan rumah kita. Bahkan dengan senang hati kita akan memberikan mereka makanan, dikasih gorengan. Masya Allah, makasih ya Ibu sudah bantu bersihkan. Mungkin bapaknya sibuk sehingga rumahnya terbengkalai, ada orang membersihkan, kita senang, akhirnya kita kasih imbalan. Allah imbalannya lebih besar dari itu Bapak Ibu. Kalau kita membersihkan rumahnya Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu kalau sudah Allah mengatakan besar, sudah menjadi imbalan dari Allah, artinya imbalannya bukan imbalan yang sedikit. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Orang kalau sudah berbisnis dengan Allah, Allah akan melipat gandakan dengan dia dengan lipat ganda yang
lebih besar. Kalau kita investasi untuk masjid, kita belikan masjid satu buah kipas angin. Ya Allah, saya wakaf satu kipas angin untuk masjid Engkau karena Allah. Apakah orang ini rugi, Bapak Ibu? Enggak ada ruginya sama sekali. Allah beri dia nikmat, kemudian nikmatnya dia gunakan untuk wakaf di masjidnya Allah, maka Allah akan mengganti dia dengan berkali-kali lipat. Ya. Kalau kita memikirkan hal tersebut sebagai seorang hamba, kita ini diberi nikmat, Bapak Ibu, dikasih harta, dikasih kehidupan, dikasih anak, dikasih istri, dikasih mobil, dikasih rumah. Kita wakaf sedikit saja untuk masjid Allah, Allah terima wakaf kita, Allah ganti dengan berkali-kali lipat menjadi amal jariah. Kemudian di surga nanti orang yang membangun masjidnya Allah, Allah akan bangun bagi dia istana-istana di surga. Satu istana surga itu, Bapak Ibu, besarnya lebih besar dari istana-istana yang ada di muka bumi ini. Satu surganya orang yang paling buruk di dunia, yang masuk paling terakhir di surga, yang namanya Hannat, oleh kata para sebagian ulama, besar surganya adalah 10 kali lipat dunia. Satu dunia itu bumi, langit beserta isinya, maka surga paling kecil itu 10 kali lipatnya dunia. Apalagi kalau orang yang senantiasa wakaf untuk masjid, orang yang senantiasa menjaga adab di masjid, orang yang senantiasa memuliakan masjid, maka insya Allah, terutama jemaah Masjid Al-Ansor, nanti pada hari kiamat tiba-tiba kaget, ya Allah, saya nggak pernah amal sebanyak ini, kok sebanyak ini pahala saya. Kamu dulu adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan rumahku, engkau investasikan hartamu untuk wakaf di masjidku, maka kali ini aku bangunkan istana-istana yang megah sebagai ganti dari apa yang telah kamu perbuat. Amin ya rabbal alamin. Cukup, Pak? Mungkin cukup itu saja, Bapak Ibu sekalian, tema mengenai adab dan kemuliaan masjid. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, nanti saya cari dalilnya dan di pertemuan berikutnya saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan untuk Ustaz. Ya, Pak. Yang pertama masalah sholat Ustaz, yang kedua masalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Sholat yang pertama yaitu Ustaz, ada tempo hari ceramah Ustaz mengatakan bahwasanya apabila kita sholat subuh, sebelum kita sholat subuh, kita keluar dari masjid, kemudian kita tidak boleh sholat subuh lagi karena sudah membatalkan itu Ustaz. Sholat subuh misalnya, umpama kita keluar, kita pulang ke rumah sebentar gitu Ustaz. Kemudian kita tidak boleh lagi sholat dulu, kita langsung sholat duha. Pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, bagaimana ini di sisi Allah? Apakah ini mereka lakukan berdosa Ustaz? Dan bagaimana pandangan Ustaz? Dan saya sendiri juga berselisih Ustaz. Begini Ustaz, 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu ada saya baca bahasanya ini ibadah ini untuk memanggil anak-anak muda yang santai supaya sholat tarawih Ustaz. Dan ini tidak dilakukan di Sumatera, tapi di Pulau Jawa itu 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu dan berkembang. Dan sekarang bukan satu masjid, banyak kan masjid-masjid yang melakukan ini Ustaz, yaitu sholat tarawih secepat mungkin. Itu bagaimana Ustaz? Sedangkan kita disuruh Allah membaca Al-Quran itu dengan tartil, perlahan-lahan, gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Tadi yang pertama mengenai lupa saya. Apa tadi, Pak? Salat syuruk. Salat sunnah syuruk. Salat sunnah syuruk itu berkaitan dengan waktu, Bapak Ibu, bukan tempat. Andaikan Bapak Ibu pulang ke rumah pun, di rumah ketika masuk waktu syuruk, Bapak Ibu salat sunnah syuruk boleh.
mau keluar masjid atau dalam masjid tetap boleh. Yang penting sesuai pada waktunya. Tapi kalau sudah lewat dari waktu syuruk jauh, ya, kemudian kita apalagi di luar masjid, ya, udah lewat waktu yang jauh, maka memang waktunya untuk sholat duha, bukan sholat syuruk lagi. Kecuali Bapak Ibu masih mendekati waktu syuruk, kemudian bangkit untuk sholat. Seperti sekarang ini duduk sambil menunggu waktu syuruk. Beberapa menit yang lalu sudah syuruk, maka Bapak Ibu boleh sholat sunnah syuruk selagi dekat dengan waktunya. Tapi kalau sudah jauh dari waktunya, nggak bisa lagi dinamakan dengan sholat sunnah syuruk. Waktunya adalah sholat duha. Insya Allah gitu ya Pak. Bukan terkait dengan tempat, tapi dengan waktunya. Kemudian yang kedua mengenai sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat istirahat, sholat yang santai. Maka orang-orang dahulu itu Bapak Ibu kalau sholat tarawih, jeda antara sholat satu dengan sholat yang lainnya itu bisa lama. Kadang habis 4 rakaat masih doa dulu, kadang break dulu. Ada sebagian tempat itu sholat tarawih 20 rakaat, setelah 10 rakaat minum kopi dulu, makan kue dulu, istirahat dulu sejenak, baru sholat lagi. Itu yang dinamakan dengan sholat tarawih. Kalau sekarang terbalik Bapak Ibu, sholat secepat mungkin, 4 menit mencakup 20 rakaat. Amin. Ini menyalahi syariat. Tapi kok ada orang melakukan itu Pak Ustaz? Ya, namanya al-insan nau'un. Manusia itu macam-macam Bapak Ibu. Ya. Kullu saqitin laqit. Setiap sesuatu yang jatuh pasti ada yang memungutnya. Ya, mau itu sesat enggak sesat pasti ada pengikutnya. Kadang kita lihat orang sholat 7 menit, bacaannya tak jelas, Al-Fatihah tak terbaca, kemudian tiba-tiba amin, tiba-tiba nanti pas tahiyat pun tak terbaca. Apakah dia dihitung sholat? Enggak dihitung sholat. Ini adalah orang-orang yang mempermainkan sholat. Sholatlah semampu Anda, tapi jangan pernah mempermainkan sholat. Kalau kita nggak mampu 20 rakaat, kita mampunya 11 rakaat, nggak apa-apa. Amalkan dengan khusyuk, amalkan dengan penuh mengharap ridha Allah. Bukan pengen cepat-cepatan. Namanya sholat itu menghamba pada Allah. Kalau kita ada orang datang, Pak minta duit, bisa keluar. Masuk ke rumah kita, ketok, Pak minta duit, bisa keluar. Nggak ada basa-basinya, langsung tiba-tiba minta duit, nggak ada sedetik langsung keluar lagi. Maka Allah pun tak akan ridho dengan hamba tersebut. Kamu tuh main-main, ngapain saya ladeni kamu? Orang yang main-main dalam sholatnya, ini adalah orang-orang yang termasuk dikecam oleh Nabi. Jangan pernah mempermainkan agama berdasarkan dalil ini. Kalau mungkin agak cepat mungkin masih diterima selagi terhitung sah dalam sholatnya. Tapi kalau sudah melewati batas, ini tidak sah dalam syariat. Tapi kok ada Pak Ustaz orang seperti itu? Ya namanya orang sesat itu ya pasti ada. Dari zaman dulu sampai sekarang ada saja orang-orang sesat dan ada saja pengikutnya. Sampai sekarang pun viral terus orang-orang sesat yang merusak agama diviral-viralkan. Itu adalah cara upaya orang-orang luar, orang-orang non-muslim untuk merusak citra Islam. Ya. Maka orang-orang seperti itu didukung Bapak Ibu, didukung sama orang luar sana. Ada orang sesat diviralkan, sholat cepat diviralkan, padahal yang ibadahnya lebih baik, ibadahnya lebih bagus, ceramahnya lebih bagus, ilmunya lebih bagus, dihalangi oleh orang-orang non-muslim sana. Tapi kan ini kan memang usaha Islam ya. Kenapa pemerintah tidak melarang hal ini? Sedangkan ibadah-ibadah lain seperti Panji Gumilang atau yang lain, Ahmadiyah itu kan dilarang keras. Kenapa ibadah ini setiap Ramadan tidak ditegur sama pemerintah Ustaz? Ini kan banyak termasuk di Jawa Tengah Pak. Ya. UI Ustaz. Ya. Di Indonesia. Itu kan banyak di sana Ustaz. Kenapa tidak menegurnya Ustaz? Dulu pernah ketika ada kunjungan dari termasuk pimpinan MUI di Pekanbaru, pernah kami menanyakan hal serupa Pak.
Pak Ustadz, kenapa orang-orang MUI tidak mengecam orang-orang yang berlaku sesat? Banyak tuh yang viral tuh, yang sesat-sesat, menyeleneh-nyeleneh, yang ngomongnya ngawur tapi diviralkan. Kenapa nggak ada MUI menegur? Kata beliau, kami sebagai MUI sudah menegur, tapi kenyataannya banyak masyarakat yang mendukungnya. Ada memang oknum-oknum yang backup orang ini Bapak, sehingga mereka ada yang mendukung. Walaupun MUI mengecam, tapi kalau sudah urusan dengan oknum, kita angkat tangan. Maka MUI bertugas sebagai memfatwakan. Urusan di lapangan nanti berlaku kepada orang-orang ulil amri di sana, pengurus di sana. Siapa kepala daerahnya, siapa yang berwenang di sana, merekalah yang bertugas. Tugas kita menyampaikan, mendakwahkan, menyampaikan hal yang benar. Tapi kalau mereka tidak menerima, itu tanggungannya, resiko kepada mereka. Insya Allah gitu Pak ya. Dari kata Ustadz yang perwakilan MUI itu, mereka mengatakan kami sudah menyampaikan, kami survei di sana, kami sampaikan, kami larang begini-begini, kami fatwakan. Tapi sebagian tempat tetap masih ada saja yang berbuat seperti itu. Ya Pak, nanti setelah ini Ibu ya belakang ya. Waalaikumsalam. Kami pernah mendengar terkait dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau kita sholat di masjid yang sama dalam 5 waktu, cukup sekali saja. Begitu yang pernah kami dengar sholat tahiyatul masjidnya. Benar atau tidak Ustaz? Kemudian yang kedua terkait dengan menggunakan masjid sebagai tempat pernikahan tadi, itu bagaimana Ustaz? Karena yang dilakukan juga kegiatan yang baik, tapi sebaiknya bagaimana? Demikian saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama mengenai sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah termasuk sholat sunnah dzatu sabab, sholat sunnah yang memiliki sebab. Kenapa dia disunnahkan? Karena kita datang ke masjid. Kalau Bapak Ibu berada di masjid iktikaf selama seharian penuh, maka cukup ketika masuk pertama saja. Kita masuk sholat zuhur, kita nunggu di masjid sampai sholat asar. Maka nanti kalau kita wudhu masuk lagi ke masjid, menurut sebagian ulama tak dianjurkan karena kita masih menetap di masjid. Tapi kalau kita sudah keluar dari masjid, balik ke rumah, nanti asar balik lagi ke sini, tetap disunnahkan karena dia merupakan sholat sunnah dzatu sabab yang muncul karena adanya sebab, yaitu masuk ke dalam masjid. Tapi kalau satu sholat sunnah saja cukup untuk seharian, menurut saya itu kurang tepat. Kalau dalam fikih dia termasuk golongan sholat yang dzatu sabab, artinya dia disunnahkan ketika Anda memasuki masjid. Bapak dari rumah atau Bapak dari pasar datang ke masjid, maka disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Kecuali Bapak majelis nih, majelis kemudian Bapak ke WC sebentar masuk lagi ke masjid, mungkin masih boleh, tak disunnahkan mungkin. Tapi kalau sudah berjarak waktu, keluar dari masjid, kemudian siangnya datang lagi ke masjid, itu sudah disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua mengenai pernikahan. Pernikahan itu boleh-boleh saja kalau dilakukan dalam masjid. Boleh Bapak Ibu. Yang tak boleh itu pestanya tadi dipakai barang-barang masjid di luar masjid. Kalau dalam masjid kita mengadakan akad nikah, sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan atau bahkan dicontohkan oleh para ulama, itu boleh. Kecuali nanti dalam masjidnya selain nikah bertatah titih, berpantun-pantun, menyampaikan senandung-senandung yang tak dibolehkan dalam syariat atau melebihi kebolehan syariat, maka itu dilarang. Selagi dia dalam batas yang diperbolehkan dalam masjid, itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah sampai acara nikahnya,
kemudian acara yang lainnya juga dalam masjid, itu dilarang. Gunakan masjid sesuai kehormatan masjid, pernikahan, kemudian ada orang masuk Islam, kemudian acara-acara yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan umat, itu boleh dalam masjid selagi dalam batas yang diperbolehkan. Tapi kalau sudah di luar konteks, apalagi barang masjid dipakai di luar, walaupun acaranya sebelah masjid, tapi bukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan maslahatan agama yang 4 tadi, ibadah, kemudian dakwah kepada umat, atau ta'lim muta'alim, belajar atau zikir, maka itu dilarang. Tapi kalau gunanya untuk kemaslahatan masjid, itu diperbolehkan. Biasanya sebagian tempat itu yang saya ketahui di daerah, saya dulu mondok di Jawa juga, Pak. Mondok di Jawa ada tempat, sebagian tempat yang mengamalkan itu. Caranya kalau mau nikah di masjid boleh, tapi sewa alat-alat masjidnya saja. Sewa dengan harga yang murah tidak masalah, yang penting akadnya jelas, disewakan, dan uangnya untuk keperluan masjid. Itu lebih aman. Kalau kita pakai dengan serta-merta, tanpa alasan yang jelas, atau bahkan dipakai untuk kebutuhan selain kebutuhan masjid, takutnya kita melanggar hak wakaf. Yang takut kita langgar itu adalah hak wakaf masjid. Insya Allah begitu, Bapak Ibu. Ibu ada pertanyaan tadi? Ya, Bu. Di acara nikah kita boleh memakai masjid, ya Ustaz ya. Terus untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya, Ustaz, misalnya musyawarah-musyawarah RT, RW, apakah boleh, Ustaz? Satu. Yang kedua, yang saya tanyakan tadi, Ustaz, yang Ustaz bilang tadi berniaga di masjid tidak boleh atau dilarang, ya. Sementara selama ini kita pernah dalam kondisi wirid, Ustaz kita pernah menawarkan Al-Quran atau parfum, ya Ustaz ya. Beliau menawarkan di saat kita sedang wirid, tetapi transaksinya di luar, Ustaz. Sementara Ustaz tadi bilang berniaga di masjid tidak boleh. Jadi dua itu pertanyaan saya, Ustaz. Ya. Yang pertama tadi mengenai acara selain pernikahan seperti musyawarah. Musyawarah, Bapak Ibu, itu termasuk perintah Allah, wa syawirhum fil amr. Para sahabat dulu, walaupun ada nabi di situ, nabi kalau sudah berbicara maka itu pasti sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah, tapi tetap diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah. Maka rapat musyawarah untuk kemaslahatan umat itu termasuk ibadah, termasuk perintah Allah. Boleh dilakukan di masjid. Yang penting tak melanggar batas etika dalam masjid. Kalau kita rapat di masjid, kemudian makanannya mengotori masjid, apalagi ada bapak-bapak yang merokok, mungkin mohon maaf ada yang merokok, sehingga melewati batas kehormatan masjid, itu yang dilarang. Secara garis besar musyawarahnya boleh, tapi pengamalannya harus sesuai dengan etika dalam masjid. Kemudian yang kedua mengenai mengumumkan, menawarkan, Bu ya, menawarkan barang dagangannya di masjid. Nah, itu menurut para ulama untuk kehati-hatiannya tidak boleh. Andaikan ustadznya berbicara, mungkin bagi ibu yang mau beli ini nanti boleh bicara dengan saya di luar, itu masih dalam batas aman insyaallah. Tapi kalau sudah bertransaksi di masjid, Bu, ini yang mau beli silahkan ke depan, nah, dikasih uang begini, kasih uang begini, maka ini dilarang dalam syariat. Bahkan membayar zakat yang seperti kita ketahui adalah dengan beras. Kemudian pengurusnya bawa berasnya ke dalam, orang yang mau bayar zakat, Pak, ini berasnya
Bapak mau beli beras yang mana? Yang ini. Ya, kita jual beli beras dulu baru zakat. Maka transaksi ini dilarang karena dalam masjid. Transaksinya dilarang, tapi kalau menyerahkan zakat itu boleh. Yang dilarang itu transaksi di masjid. Itu yang tidak boleh. Kalau mungkin ustadznya menyampaikan, Bu, Bapak nanti yang mau beli Quran saya boleh hubungi saya di luar. Nah, itu sekedar pemberitahuan maka boleh. Sewajarnya saja, bukan digembur-gemburkan. Siapa yang mau beli ini? Coba angkat tangan. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh Bapak Ibu. Sewajarnya saja untuk menjaga kehormatan masjid. Mungkin karena jemaah pengen tahu, maka beliau menyampaikan. Nanti di luar bisa dibahas dengan saya. Tapi kalau berniaga dalam masjid terang-terangan, jual beli, serahkan uang dan barangnya langsung di masjid, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Insyaallah. Ya, Ustaz. Ya. Yang kedua, Ustaz, batasan badannya dan batasannya masjid apakah 100 pintu atau sipil untuk kita mendengar doa? Ya. Batasannya pintu ini kalau kita berdoa ke masjid atau terasnya itu Ya. menangkap kakinya. Insyaallah. Yang pertama mengenai tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat. Dalam kitab fikih itu Bapak Ibu, untuk salat tahiyatul masjid itu masih disunnahkan tapi disegerakan. Ketika khatib sudah naik mimbar, orang yang masuk masjid tetap disunnahkan salat tahiyatul masjid tapi dengan cepat, ya. Bukan dengan berlama-lama, ya, tapi dengan bacaan yang seringkas mungkin dan gerakan yang agak dipercepat. Salat sunnah yang pendek, karena demi menunaikan tahiyatul masjid itu diperbolehkan dalam kitab fikih. Tapi dengan cepat, catatannya cepat. Jangan lama-lama kali sholat, baca Al-Fatihah, baca surat Alif Lam Mim, baca Yasin dulu. Itu nggak boleh, terlalu panjang. Baca yang ringkas, Qul huwallahu ahad, atau baca surat-surat yang pendek yang lainnya. Kemudian yang kedua mengenai batas masjid. Nah, ini yang penting diketahui oleh pengurus. Batas masjid adalah tempat yang diwakafkan oleh pemiliknya. Kalau pemiliknya dulu wakaf, ini saya wakafkan untuk masjid, maka harus diperjelas mana bagian WC-nya, mana bagian masjid bangunannya. Kalau bangunan masjid yang dianggap itu adalah yang dalam koridor pintu saja, dalam lingkup pintu ini, maka ini yang dianggap masjid. Teras tidak dianggap masjid. Maka ibu-ibu yang seandainya ada ibu yang haid duduk di luar pun, teras pun nggak masalah karena bukan duduk di masjid. Tapi kalau sang pewakaf niat, saya wakafkan tanah saya ini seukuran ini sampai ke teras itu sebagai masjid, maka teras itu termasuk masjid. Orang-orang yang dilarang ke masjid, orang junub, orang haid atau nifas, itu tak boleh menginjakkan kaki di situ. Maka kembali kepada sang pewakaf. Harus diperjelas, Bapak wakaf yang memang untuk masjidnya yang mana, kemudian wakaf untuk lahan masjid tambahan yang mana, yang WC-nya mana, halamannya mana. Karena itu kembali kepada pewakafnya. Itu kembali kepada yang mewakafkan. Maka nanti silahkan bertanya ke pengurusnya, atau pengurus bisa menjelaskan lahan yang menjadi tempat masjid sesuai yang diamanahkan orang yang mewakaf adalah lahan ini yang dalam masjid. Maka yang terasnya, halamannya, andaikan ada orang yang dilarang ke masjid duduk di situ, tak masalah. Ada dikasih tahu dulu Pak? Nanti bisa diperjelas lagi. Atau kembali kepada urufnya. Kalau umumnya, kalau kita nggak tahu ukuran tepatnya, kemudian umumnya masyarakat menganggap masjid itu adalah bagian dalamnya saja, kita kembalikan kepada urufnya. Bagian teras itu dianggap sebagai luar masjid. Kita kan sering mengatakan yang di luar berarti di luar pintu.
Karena sebagian masjid itu ada yang tak pakai pintu, Pak. Kayak Masjid Nabawi atau masjid apa itu yang lingkupnya pakai dinding aja, dinding yang dibolong-bolongin gitu. Nah, pintu-pintu besar tak dikasih pintu, maka harus jelas mana yang masjid, mana yang bukan. Masjid Nabawi itu, Bapak, dulu yang betul-betul Masjid Nabawi itu hanya sebagian yang ada di dalam itu. Beberapa tiang dalam Masjid Nabawi itu yang masjid asli. Adapun yang lainnya itu adalah bagian yang diperluas. Maka kata para ulama, kita kan pernah mendengar hadis barang siapa yang sholat di Masjidil Haram pahalanya 10.000 kali lipat kalau tak salah. Yang sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat, yang di Masjid Al-Aqsa segini. Itu berlaku di tempat yang dulu memang masuk bagian masjid. Sekarang Masjid Nabawi itu luas, maka fadilah yang didapatkan oleh orang yang sholat di Masjid Nabawi itu adalah yang sesuai dengan kotaknya yang zaman dulu. Nah, kalau kita umroh, tanya sama mutawifnya, mana Pak Ustadz bagian Masjid Nabawi yang asli yang mana? Kalau nggak tahu perlu dipertanyakan mutawifnya itu. Ada bagian beberapa tiang yang asli. Sama seperti Ka'bah. Ka'bah itu diperkecil, dulunya besar. Ada bagian setengah lingkaran itu termasuk dalamnya Ka'bah. Maka orang sholat itu, kalau sholat fardu di luarnya, bukan di dalamnya. Karena itu bagian dari kotaknya Ka'bah. Nanti akan dibahas panjang, ada dalam kitab fikih insyaallah. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita telah berkumpul di masjid membicarakan tentang ilmu. Alhamdulillah, semoga Allah terima majelis kita. Semoga majelis ini menjadi majelis yang berkah, majelis yang para malaikat berkumpul di dalamnya. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha fiha illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa waffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. 4 keutamaan yang akan didapatkan ahli kampung yang kalau mereka berkumpul di masjid memang untuk mengingat Allah, membahas ilmu agama, membahas tentang hal-hal yang diperlukan oleh Allah. Semoga kita mendapatkan keutamaan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Segala salah ucap kata yang saya sampaikan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.